Bapak Ibu, berikut kami sampaikan informasi tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Peraturan ini disahkan pada tanggal 26 Februari 2025. Pada pasal 6 disebutkan ayat 1, penerimaan murid baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru. Ayat 2, jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jalur domisili, B. Jalur afirmasi, C. Jalur prestasi, dan D. Jalur mutasi. Dalam poin 20 disebutkan jalur domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 21. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. 22. Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. 23. Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Dalam pasal 10 disebutkan persyaratan umum bagi calon murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. B. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Pasal 11 ayat 1, persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ayat 2, calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD. Ayat 3, ketentuan usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki A. kecerdasan dan atau bakat istimewa, B. kesiapan psikis. Ayat 4, calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 SD. Ayat 5, calon murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau bentuk tes lain. Ayat 6, calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 7. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 12, persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. B. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 13 ayat 1, persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan B. telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Ayat 2, SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu
dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan murid baru kelas 10 SMK. Pasal 14 ayat 1, persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan pasal 13 huruf A dibuktikan dengan A. Akte kelahiran, B. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Ayat 2, persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dibuktikan dengan A. Ijazah, B. Surat keterangan lulus. Pasal 15, persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf A dan pasal 13 ayat 1 huruf A dikecualikan untuk calon murid yang A. penyandang disabilitas, B. pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, C. pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layan khusus, dan atau D. pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pasal 17 ayat 1, persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memenuhi kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Ayat 2, nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada raport atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Ayat 3, dalam hal nama orang tua atau wali calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid A. meninggal dunia, B. bercerai, C. kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Ayat 4, orang tua atau wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ayat 5, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Ayat 6, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi A. bencana alam, B. bencana sosial. Ayat 7, surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Ayat 8, surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai A. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, B. jenis bencana yang dialami. Pasal 18 ayat 1, dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Ayat 2, perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. penambahan anggota keluarga selain calon murid, B. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, C. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Ayat 3, dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disertakan A. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak, B. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang. 4. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid. Pasal 19 ayat 1, persyaratan khusus pada jalur afirmasi
bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Ayat 2, persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki A. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. B. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Ayat 3, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat 4, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Pasal 20 ayat 1, persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Ayat 2, prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Prestasi akademik, B. Prestasi non-akademik. Ayat 3, prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa A. Nilai raport pada 5 semester terakhir, B. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Ayat 4, prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa A. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan, atau B. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Ayat 5, ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk huruf A dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A. Ayat 6, dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada A. Pemerintah daerah, B. Unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Ayat 7, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terdiri atas A. Calon murid, B. Penyelenggara lomba, C. Satuan pendidikan yang penyelenggara SPMB, dan D. Pihak lain yang berkepentingan. Ayat 8, selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 21 ayat 1, prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibuktikan dengan A. Raport yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai raport murid dari satuan pendidikan asal, B. Sertifikat atau piagam prestasi, C. Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan, dan D. Dokumen lain terkait prestasi. Ayat 2, bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Pasal 23 ayat 1, persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali harus memiliki A. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali, dan B. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2, persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki A. Surat penugasan orang tua sebagai guru, B. Kartu keluarga. Ayat 3, surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 1 tahun sebelum tanggal
pendaftaran penerimaan murid baru. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.